الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, dengan memanjatkan segala puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan memulai untuk mempelajari silsilah tauhid, rangkaian pelajaran tauhid yang mana kita akan mulai dengan membaca Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan menyertakan pula bersama pembahasan Al-Qawaidul Arba' keterangan Fadilatul Syekh Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita singgung, bahwasanya Al-Qawaidul Arba' merupakan pelajaran tauhid yang sangat penting bagi segenap kaum muslimin. Maka hendaknya siapapun dari kalangan muslimin, mereka memperhatikan dan mempelajari buku-buku yang semacam ini. Intinya adalah buku yang menjelaskan tentang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Bertauhid artinya yaitu mengesahkan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian al-asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya. Karena perkara ini adalah pondasi akidah bagi kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan perkara akidah ini kepada segenap para sahabatnya, mulai dari awal dakwah beliau sampai beliau akan meninggal. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal dakwah beliau mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Beliau mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan sanak familinya, dan mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau menyatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menang. La ilaha illallah yang berarti meniadakan segala bentuk peribadatan dari selain Allah tabaraka wa taala. Namun banyak dari kaumnya yang menolak ajakan beliau ini dan menyatakan, ma sami'na bihadza fi millatil awwalin. Kami tidak mendengar ajaran ini pada agama orang-orang terdahulu. Dan juga menyatakan, aja'ala alihatana ilahan wahidah. Apakah dia akan menjadikan sesembahan-sembahan kami sebagai satu sesembahan? Atau ucapan-ucapan yang semacam ini. Hanya segelintir dari kalangan kaumnya yang mendengarkan beliau dan beriman kepada Allah tabaraka wa taala beserta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita atau mayoritas kita mungkin masih ingat bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan karib kerabatnya di atas sebuah bukit. Kemudian beliau mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Maka bangkitlah Abu Lahab dan menyatakan kepada beliau, alihadza jama'tana, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena alasan ini engkau mengumpulkan kami? Sampai kemudian turunlah ayat yang membalikkan doa kecelakaan itu kepada Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Allah menyatakan, celaka kedua tangan Abi Lahab dan apa yang dia upayakan. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan binasa, dan tidak akan bermanfaat kepadanya hartanya dan tidak pula apa yang dia upayakan. Niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan istrinya pada lehernya ada rantai dari sabut atau tali dari sabut. Atau sebelumnya dinyatakan oleh Allah dan istrinya, artinya dan istrinya seorang wanita pembawa kayu bakar, dan pada lehernya
ada tali dari sabut. Baik. Demikian pula dikisahkan di dalam As-Sahihain di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan karib kerabatnya setelah turun kepada beliau perintah Allah tabaraka wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluarga-keluargamu yang terdekat. Beliau mengumpulkan mereka dan mengingatkan mereka akan azab Allah tabaraka wa taala, dan mengingatkan mereka bahwasanya beliau tidak akan bisa menolong mereka. Beliau memanggil, ya ma'syar Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, atau saluni min mali la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, mintalah kepadaku apa yang aku punya dari harta, namun aku tidak akan bisa memberikan kemanfaatan apa-apa kepada kalian di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau memanggil karib kerabatnya satu persatu. Ya Abbas, salni min mali, la ughni anka min Allah syai'a. Wahai Abbas, mintalah kepadaku apa yang aku punya dari harta, namun aku tidak akan bisa memberi kemanfaatanmu di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya Safiyah, salini min mali, la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah, salini min mali, la ughni anki min Allah syai'a. Ini semuanya mengingatkan kita bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimulai dengan at-tauhid. Mengajarkan at-tauhid supaya manusia hanya mengibadahi Allah dan tidak menyembah yang selainnya. Mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Demikianlah beliau berdakwah hari demi hari, waktu demi waktu, sampai beliau menjelaskan kepada umatnya segenap ajaran-ajaran tauhid, sehingga beliau tidak membiarkan satu celah sedikit pun apabila terjadi unsur-unsur atau jalan-jalan yang akan menuju kepada kesyirikan. Di antaranya seperti riwayat tatkala beliau alaihi salatu wassalam mendengarkan seseorang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Beliau menegur orang ini dan menyatakan, Aja'altani lillahi niddan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul ma syaa Allah wahdah, namun ucapkanlah hanya Allah saja yang berkehendak. Ya. Orang ini tersalah dalam berucap, tapi ucapannya menuju kepada unsur syirik yang bisa membinasakan tauhid atau mengurangi nilai tauhid. Maka beliau menegurnya dan beliau luruskan kepada ajaran tauhid. Ya. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat punya perhatian kepada permasalahan tauhid. Ya. Demikian pula beliau alaihi salatu wassalam, bahkan tatkala beliau tersalah, ya, beliau keliru yang mengandung unsur pengrusakan atau pencacatan terhadap nilai rububiyah Allah tabaraka wa taala, Allah menegurnya. Ya. Kesalahan beliau ini memang dikehendaki oleh Allah sebagai pelajaran bagi umat ini, sebagai syariat bagi umat ini. Ya. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam di perang Uhud, beliau terluka, ya, sampai disebutkan bahwa
gigi saing beliau patah. Dan beliau alaihi salatu wassalam wajahnya terluka karena lemparan lembing. Dan beliau menyatakan, ma aflaha qaumun syaddu nabiyahum. Tidaklah suatu kaum akan menang tatkala mereka melukai wajah nabi mereka. Maka turun ayat menegur beliau. Ya. Ayat menegur beliau yang menyatakan bahwasanya urusan mereka itu terserah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Allah tegur beliau alaihi salatu wassalam bahwa urusan itu bukan milikmu sedikit pun. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka dan Allah memberi hidayah kepada mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam dan seterusnya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah yang akan menyiksa mereka. Ini bukan urusan engkau. Laisa laka minal amri syai', kata Allah. Bukan urusanmu perkara mereka itu. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diluruskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau kunut, ya, beliau mendoakan fulan bin fulan dengan kecelakaan atau dengan kejelekan. Ya. Datang teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ayat ini juga turun terkait dengan permasalahan yang baru kita sebutkan, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kejelekan, laknat bagi orang-orang tertentu di dalam salatnya. Maka Allah juga menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'. Urusan mereka itu bukanlah milikmu sedikit pun. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa mungkin saja ayat ini turun pada dua sebab yang telah disebutkan. Sebab yang pertama, tatkala wajah beliau terluka dan beliau menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan menang apabila mereka melukai wajah nabi mereka. Sebab yang kedua yang turun padanya ayat ini, yaitu tatkala beliau mendoakan laknat kepada orang-orang tertentu dari bangsa Quraisy. Maka juga ayat ini turun, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya urusan mereka, bukanlah milikmu, bukanlah hakmu untuk mengaturnya. Dan terbukti apa yang Allah tegurkan kepada beliau ini dibuktikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa di antara orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa artinya doa laknat? Doa laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat Allah, diusir daripada rahmat Allah. Ternyata di antara orang yang didoakan oleh Nabi dengan laknat itu, ada orang yang kemudian diberi hidayah oleh Allah, sehingga dia masuk Islam dan baik keislamannya. Baik keislamannya. Karena urusan itu adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan urusan Nabi dan bukan urusan siapapun dari kalangan manusia. Ya. Manusia hidup selama dia masih dalam ruang kehidupan, maka hidayah itu tergantung kepada kehendak Allah, dan ini adalah tauhid. Ya. Ini adalah tauhid. Ini adalah pengesahan kepada rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi umat ini, bahwa Allah tidak akan membiarkan nabinya untuk sedikit pun keluar daripada tauhid. Ya. Maka perkara tauhid ini adalah perkara yang penting. Sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengajarkan tauhid itu sampai tatkala beliau akan meninggal. Tatkala beliau akan meninggal 5 hari sebelum beliau meninggal, dalam kondisi beliau sakit keras, sakit parah, sakit yang
benar-benar sakit. Namun beliau alaihi salatu wassalam, tatkala beliau di tengah-tengah sakitnya, sakit yang disebutkan dalam riwayat, beliau pingsan, kemudian sadar, pingsan, kemudian sadar, pingsan, kemudian sadar. Ya. Ini sakit yang karenanya beliau mati, atau sakit yang beliau tidak sembuh setelah itu. Ya, sakit yang kemudian berujung kepada kematian beliau. Nah, 5 hari sebelum beliau mati, beliau tatkala bangun dari pingsannya, sadar dari pingsannya, beliau menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat sesembahan. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka beliau mengingatkan, ketahui oleh kalian, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid, tempat-tempat sembahan. Kapan beliau ingatkan ini? 5 hari sebelum beliau meninggal dalam keadaan beliau sakit parah. Dan ini adalah tauhid. Tauhid yang kembali beliau ingatkan kepada segenap umatnya. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa dakwah Nabi adalah dakwah tauhid min awwaliha ila akhiriha. Dakwah tauhid mulai dari awalnya sampai akhirnya. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita pernah merasa bosan, jenuh, lesu, loyo untuk belajar tentang tauhid. Ya, karena ini adalah kewajiban yang paling terbesar dari umat Islam di dalam agama ini. Kewajiban yang paling terbesar, yang di atasnya akan dibangun segenap amal-amal perbuatan yang lainnya. Dan kejelekan yang paling diharamkan di dalam Islam adalah perbuatan syirik, dan tidak ada yang di atasnya. Sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni perbuatan yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Coba kita perhatikan ayat ini. Ya. Kalau yang namanya perbuatan syirik, tidak ada kata ampun. Ya. Allah tidak akan membiarkan dosa itu. Pasti akan diazab oleh Allah di dalam api neraka. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan tentang ayat ini, ya, sebagian ulama dari ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa syirik kecil sekalipun tetap akan disiksa oleh Allah, pasti akan disiksa oleh Allah dan tidak akan diampuni. Karena keumuman ayat ini, Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Artinya syirik yang manapun, apakah itu syirik besar atau syirik kecil, semuanya tidak diampuni oleh Allah. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa yang tidak diampuni itu adalah syirik besar saja. Kalau syirik kecil tergantung kepada kehendak Allah. Ya. Jadi mereka memperselisihkan apakah syirik kecil diampuni oleh Allah atau tidak. Permasalahan ini adalah permasalahan penting. Yang ingin saya ingatkan bahwa semua para ulama sepakat, yang namanya syirik kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Ya. Semua para ulama sepakat bahwa yang namanya syirik kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Tapi yang mereka perselisihkan yaitu apakah syirik kecil ini pasti disiksa oleh Allah
atau ada kemungkinan diampuni. Sebagian menyatakan pasti disiksa dan tidak ada kata ampun. Sebagian menyatakan mungkin diampuni, tergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi satu hal yang juga kita perlu untuk pahami bahwa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil dalam bab ini, bahwa syirik besar pasti disiksa oleh Allah. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, masalah disiksa atau tidak disiksa ini disepakati dalam syirik besar, bahwa syirik besar pasti disiksa oleh Allah, tidak akan diampuni. Berangkat kepada syirik kecil, mereka berselisih. Disiksa atau tidak disiksa? Sebagian menyatakan pasti disiksa, sebagian menyatakan mungkin diampuni, tergantung kepada kehendak Allah. Ya. Namun mereka sepakat bahwa syirik kecil tidak mengekalkan dalam api neraka. Artinya apa? Bahwa kalaupun seandainya seorang yang melakukan syirik kecil itu disiksa oleh Allah, maka siksa itu tidak akan mengekalkan dia dalam api neraka. Ini kesimpulannya. Ya. Namun yang kita inginkan dalam permasalahan ini, bahwa jangan menganggap remeh terhadap permasalahan tauhid dan pelanggaran kepadanya. Walaupun itu syirik kecil, jangan sampai terpikir oleh kita, cuma syirik kecil kok. Syirik kecil ini, ya, sebagian ulama menyatakan mungkin diampuni oleh Allah. Tapi ingat, sebagian lain menyatakan apa? Pasti disiksa oleh Allah walaupun tidak kekal. Ya. Jangan kita menantang siksa dari Allah. Jangan kita menyangka bahwa siksa Allah itu ringan. Inna adzaballahi lasyadid. Allah itu punya siksa yang keras, yang kita belum tentu mampu untuk menanggungnya. Nah, jadi jangan meremehkan perkara tauhid. Ya. Siapapun kita, baik secara ilmu, secara amal, secara dakwah, maka perhatikanlah perkara tauhid ini. Ya. Keberkatan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan kita menegakkan tauhid. Tidak akan ada rasa aman, sentausa, nyaman, tentram, tenang, gemari paloh jinawi katanya. Itu tidak akan ada tanpa iqamatut tauhid. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran tauhid, maka ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, negeri itu tidak akan ada rasa aman, nyaman, tentram dan sebagainya. Ya. Tidak ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat bingung waktu mendengarkan ayat ini, atau mereka salah paham ketika mendengarkan ayat ini. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat ini yaitu kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah menggolimi dirinya? Siapapun di antara kita pasti pernah menggolimi dirinya, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bidzalikum." Bukan seperti apa yang kalian pahami. Az-zulmu innama huwa syirk. Kezaliman pada ayat itu, kata Nabi, yang dimaksud adalah syirik. Nah, maka artinya ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka yang akan diberi petunjuk. Baik rasa aman di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya. Maka negeri
yang di tengahnya tersebar perkara-perkara syirik dan tidak ditegakkan padanya tauhid, maka akan berkurang rasa aman, nyaman, tentram bagi para penduduknya, senilai atau seukuran dengan syirik yang tersebar pada negeri itu. Semakin banyak perbuatan syirik yang tersebar di negeri itu, maka seperti itulah Allah akan mencabut rasa aman daripada mereka. Seperti itulah Allah akan mencabut ketentraman dan kenyamanan hidup mereka. Karena perbuatan syirik itu mendatangkan rasa takut, teror. Kalau sekarang kaum muslimin pada takut dengan teror, dan para aktor-aktor teror, maka teror yang sangat mengkhawatirkan kepada keamanan dan kenyamanan mereka adalah perbuatan syirik dan para pelaku perbuatan syirik. Maka antisipasi yang paling optimal untuk menangani semua kasus-kasus teror ini tadi, hilangnya rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram karena ada teror, adalah dengan menegakkan tauhid. Kalau di negeri itu ditegakkan tauhid, maka insyaallah taala rasa aman mereka akan besar, rasa nyaman mereka akan besar, karena itu dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau terjadi suatu ketika di negeri kita rasa ketakutan, rasa hilangnya keamanan, kenyamanan, ketentraman, berarti di antara penduduk negeri itu harus mencari sebabnya. Dan kita yakin pasti di sana terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar tauhid. Apakah itu syirik, dan ini yang paling parah, atau pos-pos yang menghantarkan kepada syirik itu, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar otoritas hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah pentingnya perkara tauhid. Dan tentunya sangat memalukan, bisa dibahasakan seperti itu. Sangat memalukan kalau ada seorang ahlus sunnah atau salafi atau istilah yang semacam itu tidak punya perhatian untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan perkara tauhid. Berarti dia tidak mengerti tentang agamanya. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, i'tikaf dan amalan-amalan lain yang seperti itu semua adalah buah-buah yang dibangun di atas tauhid. Kita tidak akan bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, dan merasakan manisnya amal-amal perbuatan ini, baik ketika di dunia ataupun di akhirat nanti di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya kita tidak memahami dan meyakini, mempelajari tauhid itu dengan benar. Makanya mungkin saja satu orang sholat, puasa, mungkin dia juga zakat, mungkin juga dia melaksanakan haji, mungkin juga dia sering umrah, tapi di dalam kenyataan hidupnya dia masih bergelimang dengan perkara-perkara yang merusak tauhidnya. Sehingga amalan-amalan tadi itu dia lakukan hanya semata-mata mungkin karena kebiasaan, adat istiadat, karena kesenangan, karena ikut-ikutan atau yang semacamnya. Kurang nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau bahkan tidak punya nilai. Nah, jadi amal-amal perbuatannya ini, walaupun dia mengamalkannya, tatkala dia berbenturan dengan sebagian permasalahan hidupnya, betapa banyak orang-orang yang sholat itu kembali kepada hal-hal yang melanggar tauhid. Dia sholat, tapi masih datang kepada dukun, misalnya. Dia sholat, tapi
menggantungkan kehidupannya kepada urusan-urusan dunianya dan bukan mempasrahkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal mereka sholat, mereka puasa, mereka ini, mereka itu. Ya, sebagian walaupun mengamalkan amalan-amalan mulia ini, tetapi dia meruntuhkannya secara dia sadar atau tidak sadar. Sebagian mengurangi nilainya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sering para ulama mencontohkan betapa mulianya ajaran tauhid. Ya. Mereka mencontohkan seperti dua orang yang sholat. Ya. Satu bisa jadi dalam sholatnya dia sedang berada di salah satu taman dari taman-taman surga, tatkala dia memiliki hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sholatnya. Yang satu mungkin di dalam sholatnya itu dia sedang berada di dalam salah satu jurang dari jurang-jurang api neraka. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tauhid. Yang satu melaksanakannya ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Belum lagi dia melakukan sholat itu dalam keadaan dia menyadari bahwa dia sedang berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ya. Tatkala dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Allah menyatakan hadali, ya, ini adalah milikku. Sampai kemudian ihdinas siratal mustaqim, Allah menyatakan hadza li 'abdi, ini adalah milik hambaku, dan selanjutnya. Naam. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat membedakan dalam amal perbuatan seseorang. Yang satunya ikhlas, sementara yang satunya riya. Dia melaksanakan sholat tetapi dia sedang menghadapkan dirinya ke tepi jurang neraka jahanam karena perbuatan riyanya. Ya. Nah, dan bisa jadi karena keikhlasan, karena tauhid, yang satu merasakan manisnya ibadah kepada Allah, sedangkan yang satu merasakan siksa di dalam ibadahnya, beban, himpitan di dalam ibadahnya, sehingga dia melaksanakan ibadah itu seolah-olah dia sedang terhimpit oleh beban yang ditimpakan ke atas pundaknya. Apa yang membedakan mereka ini? Yang satu tinggi di atas langit, yang satu berada di bawah dasar sumur bor. Ya. Apa yang membedakan ikhlas dan tauhid? Maka jangan main-main dengan permasalahan tauhid. Ya. Tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari tauhid. Bahkan ini adalah kewajiban kita di dalam agama ini. Kewajiban yang dinyatakan oleh Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang mana yang fardu bagi setiap muslim? Ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka Al-Imam Ahmad menyatakan al-ilmu alladhi qama bihi dinuh. Ya. Yang wajib itu, yang fardu itu adalah ilmu yang dengannya tegak agamanya. Yang dengannya tegak agamanya. Atau yang beliau nyatakan al-ilmu alladhi la yasa'uhu jahluh. Ilmu yang dia tidak boleh bodoh tentangnya. Dan yang pertama masuk ke dalam ilmu yang memiliki kriteria seperti ini adalah ilmu tauhid. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita patut malu. Ya. Kita sudah pernah ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau lebih daripada itu. Kalau ditanya, akhi, antum sudah pernah belajar tauhid? Oh sudah. Masa belum? Saya sudah ngaji 10 tahun. Oh ya, iya. Apa kitab tauhid yang sudah kamu pelajari? Ya banyak. Ushul Salatah, Al-Qawaidul Arba', Masya Allah. Selesai aku? Tidak.
Nah, ini masalah. Ya. Ini masalah. Ya, 10 tahun atau sekian tahun ngaji, tidak satupun kitab tauhid yang dia selesaikan. Ya. Ini berarti kurang perhatian. Tauhid itu tidak datang dengan wangsit. Ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasul setelah beliau. Sehingga nunggu wahyu kalau mau paham tauhid. Tidak akan ada wahyu datang lagi. Ya. Kalaupun ada wangsit, tapi wangsit itu wangsit yang menyesatkan. Harus dipelajari. Ya. Tidak ada yang namanya ilmu laduni, tidak ada. Yang langsung diterima oleh seseorang dari Allah. Ya. Yang ada adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah berakhir. Ya. Kita sudah ngaji sekian tahun, wala usulul salasa, wala qawaidul arba, wala kitabut tauhid, atau kitab-kitab yang semacam ini kita pernah selesaikan. Mana perhatian kita kepada tauhid? Ya. Mana antusias kita kepada peribadatan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita tidak bisa paham dengan sendirinya. Ya. Maka sangat dianjurkan kepada ikhwan dan akhwat kalian untuk memperhatikan pelajaran tentang tauhid. Ya. Terkadang dalam lika-liku kehidupan kita gampang menemui ganjalan hati, kemudian kepanikan, kemudian semacam keputusasaan, keluhan-keluhan. Itu jangan-jangan dikarenakan kita tidak paham tauhid, tidak mengerti tauhid, apalagi kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Ya. Makanya manusia-manusia yang ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melahirkan manusia-manusia kokoh, manusia-manusia kuat di dalam menjalani menghadapi kehidupan ini. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fulan dari kalangan as-sahabah. Aina nahnu min as-sahabah? Aina nahnu min as-salaf? Ya. Itu pentingnya pelajaran tauhid. Maka hari-hari kita ini adalah hari-hari tauhid. Ya. Kita hendaknya mempelajari tauhid dari awal kita mengenal agama ini sampai kita akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya sudah sampai di sini. Ini sebagai muqaddimah. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari Al-Qawaidul Arba' bersama penjelasannya oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, dan diharapkan dari ikhwan untuk mempersiapkan materi. Ila huna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.